Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sonia. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya bertugas untuk memenuhi tugas dari KNU-an yang dimana diampu oleh Bapak Rosadi, SAG, MSI. Simak videonya. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan sejarah NU secara singkat. Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan NU, organisasi ini berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi. NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sejak awal pendiriannya, NU dari waktu ke waktu berkontribusi besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Dan kini para anggotanya terlibat aktif dalam pembangunan di berbagai bidang. Nah, pendirian NU dibentuk oleh para kiai ternama yaitu asal Jawa Timur yang digawangi oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Sebelumnya, para kiai pesantren telah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air pada tahun 1916 Masehi, serta Nahdlatul Tujar atau kebangkitan saudagar yaitu pada tahun 1918 Masehi. Kiai Wahab Hasbullah pada tahun 1014 Masehi juga mendirikan kelompok diskusi yang ia beri nama Taswirul Afkar atau Kawah Candera di Muka Pemikiran. Ada juga yang menyebutnya Nahdlatul Fikri atau kebangkitan pemikiran. Dengan kata lain, NU adalah lanjutan dari komunitas dan organisasi-organisasi yang telah berdiri sebelumnya, namun dengan cakupan dan segmen yang lebih luas. Nah, hingga saat ini yang biasa disebut sebagai pendiri NU ada 3 kiai besar asal Jawa Timur. Meski di luar mereka ada sederet nama lainnya yang turut berperan di awal-awal terbentuknya NU. Nah, di mana kiai asal Jombang tersebut yaitu yang pertama Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang kedua Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan yang ketiga Kiai Haji Bisri Sansuri. Mengapa mereka bertiga? Karena mereka yang berperan banyak di awal pembentukan NU. Mereka juga pimpinan tertinggi NU waktu itu. Kiai Hasyim Asy'ari adalah pemimpin tertinggi pertama yang disebut sebagai Rais Akbar, disusul Rais A'am kedua yakni Kiai Wahab Hasbullah dan Rais A'am ketiga yaitu Kiai Bisri Sansuri. NU berkembang pesat dan sangat terjaga. Kini NU menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia, hidup berdampingan dengan berbagai kelompok Islam lainnya. Mungkin itu saja penjelasan saya dari sejarah NU tersebut. Selanjutnya, kita akan beralih ke soal yang nomor 2, yaitu jelaskan pengertian Komite Hijaz. Komite Hijaz sendiri adalah nama kepanitiaan yang dipimpin salah satu pendiri NU, yaitu Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbullah. Setelah dibentuk pada tahun 1926, tim tersebut berangkat menemui Raja Ibnu Saudi di Arab Saudi untuk menyampaikan sejumlah permohonan. Nah, Komite Hijaz sepakat untuk menyusun mandat dan materi pokok yang akan disampaikan secara langsung kepada sang raja, yaitu dalam forum Muktamar Dunia Islam. Setelah itu berisi sejumlah usulan dan permohonan atas beberapa kebijakan penguasa Arab yang dinilai bakal merugikan kelompok berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, anggota dari Komite Hijaz adalah 5 orang, yakni Kiai Haji Masyhuri Lasem, Kiai Haji Khalil Lasem, Kiai Haji Hasan Dipo, dan Haji Saleh Samil. Mungkin itu saja dari jawaban saya mengenai soal yang nomor 2. Nah, baik. Selanjutnya kita akan beralih ke soal yang nomor 3, yaitu apa saja arti dan makna dari filosofi lambang NU. Nah, sebelum kita masuk ke arti dan makna lambang NU sendiri merupakan hasil istikharah dari Kiai Ridwan Abdullah. Beliau adalah seorang kiai yang alim, tapi memiliki kelebihan yang lain, yaitu terampil melukis. Beliau hanya diberi waktu 1,5 bulan untuk menyelesaikan tugasnya itu. Ternyata dengan waktu yang ditentukan itu, beliau tidak mampu membuatnya.
Beliau tidak mendapatkan inspirasi yang sesuai dengan keyakinan hati. Berikut deskripsi lambang NU sebagaimana dijelaskan dalam antologi sejarah, istilah, amaliyah, dan uswah NU. Nah, yang pertama, arti dan makna dari lambang NU yaitu bola dunia. Bola dunia adalah tempat manusia berasal dan tinggal. Hal ini sesuai dengan surat At-Toha ayat 55. Yang kedua, tali atau tambang yang mengelilingi bola dunia. Ini artinya adalah lambang ukhuwah atau persaudaraan. Ini berdasarkan ayat 103 dalam surah Ali Imran. Yang ketiga yaitu peta Indonesia terlihat. Meskipun NU menggunakan lambang bola dunia, tapi yang tampak di permukaan adalah peta Indonesia. Ini melambangkan NU didirikan di Indonesia dan berjuang di Indonesia. Nah, yang keempat yaitu dua simpul ikatan di bagian bawah. Hal ini melambangkan hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama umat manusia. Yang kelima, untayan tampar tambang yang berjumlah 99. Ini melambangkan nama-nama terpuji bagi Allah, yaitu Asmaul Husna yang berjumlah 99. Nah, yang keenam yaitu 5 bintang di atas bola dunia. Bintang yang berada di tengah berukuran besar dibandingkan 4 yang lainnya. Bintang paling besar itu melambangkan Rasulullah. Sementara yang 4 melambangkan sahabatnya yang mendapatkan julukan Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, yang ketujuh, 4 bintang di bawah bola dunia. Hal ini melambangkan 4 imam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Kedelapan yaitu jumlah bintang secara keseluruhan ada 9. Ini bermakna wali songo, yaitu 9 ulama penyebar Islam. Selanjutnya yaitu tulisan Nahdlatul Ulama dalam huruf Arab, melintang di tengah bumi untuk menunjukkan nama organisasi tersebut. Nah, selanjutnya yang 10 yaitu warna dasar lambang adalah hijau sebagai lambang kesuburan. Yang 11 atau yang terakhir yaitu tulisan berwarna putih sebagai lambang kesucian. Nah, mungkin ini saja dari arti dan makna dari lambang NU. Nah, baik, kita beralih ke soal yang nomor 4 atau soal yang terakhir. Menurut pendapat Anda, apakah NU ikut berpolitik atau cukup mengurusi agama saja? Jadi, jawaban dari saya, menurut pendapat saya, salah satu isu yang selalu mengemuka menjelang muktamar NU adalah soal hubungan NU dengan politik. Aspirasi supaya NU tidak masuk ke ranah politik selalu mengemuka, yaitu NU cukup menjadi ormas Islam yang mengurusi dakwah dan sosial sebagaimana tujuan kelahirannya pada tahun 1926 yang kini populer dengan istilah Kita 1926. Namun, jutaan pengikut militan NU menjadi daya tarik politik yang kuat. Tak mudah bagi siapapun pemimpin NU untuk menjaga keseimbangan dari tarikan-tarikan tersebut. NU memiliki hubungan yang panjang dengan politik, seiring dengan dinamika zaman. Keterlibatan NU secara intens dengan politik dimulai ketika NU bergabung dalam Partai Masyumi, yang waktu itu menjadi wadah bersama seluruh umat Islam di Indonesia. Sayangnya, sekalipun memiliki pengikut besar NU, diperlakukan dengan tidak adil. Representasi suara NU yang sangat besar tersebut tidak berkorelasi dengan posisi-posisi politik strategis yang seharusnya diperoleh. Sebagai bentuk ketidakpuasan, NU kemudian memutuskan menjadi partai politik, yaitu pada tahun 1952. Keputusan tersebut menjadi kejutan dalam pemilu pertama di Indonesia, tepatnya tahun 1955, ketika Partai NU menduduki posisi ketiga tertinggi dalam peroleh suara di atas Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI. Itu disingkat dengan PKI, yang berada di posisi keempat. Dengan secara resmi menjadi partai politik, keterlibatan NU dalam politik semakin dalam dan luas. Jadi menurut pendapat saya, Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU adalah organisasi Islam di Indonesia yang memiliki akar kuat dalam bidang agama. Tetapi seiring waktu, NU juga terlibat dalam ranah politik, meskipun asal-usulnya terkait dengan urusan agama.
NU telah memiliki keterlibatan dalam politik untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dan iman. Mungkin itu saja penjelasan saya dari jawaban soal nomor 4. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Dan saya ucapkan sekali lagi, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah dan kata yang menyakitkan hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.